Baik, di sini kita akan merangkai rangkaian Julian Sprout. Di sini kita membutuhkan 3 IC dengan 8 pin. Kemudian kita susun ketiga IC tersebut dengan menyusun ke bawah. Sesudah itu tersusun, kita membutuhkan LT1057. 1057 kita membutuhkan 6, 2 dengan 2 di masing-masing IC-nya. Kemudian kita pakai ground di bagian positif dari opamp LT1057 dan juga di pin IC 246 diberikan ground. Kemudian kita bisa merangkai atau menghubungkan titik dari IC dan juga ground. Kemudian bagian positif ke ground, ini juga sama, bagian positif ke ground. Kita lakukan untuk yang lainnya juga. Oke, terus kita di sini membutuhkan kapasitor dengan jumlah 3 kapasitor. Kita bisa mengubah posisinya dan diletakkan di atas opamp. Kemudian tambahkan juga resistor di masing-masing bagiannya. Kita bisa mengubah pula posisinya agar bisa tersambung dengan komponen yang lainnya. Lakukan hal tersebut pada resistor yang lainnya juga. Ini terlalu dekat, kita bisa memindahkannya. Kemudian kita bisa menghubungkan antara komponen-komponen tersebut, yaitu kapasitor pertama dengan bagian negatif dari opamp, kemudian dihubungkan dengan resistor dan dihubungkan ke bagian negatif dari opamp. Resistor yang lainnya juga dihubungkan, kemudian resistor dihubungkan ke bagian negatif dari opamp, ini juga sama. Kemudian kapasitor kedua juga sama, dihubungkan ke bagian negatif dari opamp dan dihubungkan juga ke resistor. Kemudian dihubungkan juga lagi ke bagian negatif dari opamp yang keempat. Untuk
resistornya semua terhubung ke bagian negatif dari op-ampnya. Kemudian ini juga sama, dihubungkan ke bagian negatif op-amp, dan resistor juga sama, dihubungkan ke bagian negatif dari op-amp. Kita kasih voltase. Di masing-masingnya dikasih positif 15 di masing-masing positif dari op-amp, dan juga di pin 8 dari IC. Ini lupa tidak dikasih tanda volt. Lakukan juga pada yang lainnya. Kemudian diberikan minus 15 volt di bagian kaki negatif dari op-ampnya di masing-masing op-amp, dan juga di pin IC yang kelima. Setelah itu kita bisa menghubungkan juga sama. Semuanya dihubungkan. Kemudian jika sudah, kita kasih tanda untuk outputnya, yaitu Vx dan juga minus Vx. Kemudian hubungkan. Dan untuk inputnya masih output, kasih Y dan juga minus Y. Kita bisa menghubungkannya. Kemudian output yang selanjutnya yaitu ada Vz dan juga minus Vz. Lalu kita hubungkan.
Kemudian untuk inputnya di bagian X, di sini ada minus Vx. Kita bisa hubungkan dengan resistor. Kemudian ada VZ juga yang dihubungkan dengan resistor juga. Kemudian untuk input yang lain ada minus Vx. Ada minus Vx, kemudian kita bisa mengubahnya dengan Vy dan kita ubah menjadi minus Vx Vz. Kemudian bisa hubungkan dengan resistor. Untuk yang Z kita bisa memberikan inputnya sebagai inputnya yaitu Vz. Dan untuk bagian yang kedua kita bisa mengubahnya menjadi minus Vx Vz, minus Vx Vy. Setelah itu kita bisa menghubungkannya dengan resistor. Kemudian untuk outputnya juga, untuk inputnya di pin 1 dan juga pin 3 dari IC. Kemudian untuk outputnya di bagian pin 7 dengan input pin 1 bagian Z yaitu minus Vx, pin 3 yaitu Vy, dan juga untuk output di pin 7 yaitu minus Vx Vy. Melakukan hal yang sama di IC yang lainnya, hanya beda sedikit saja. Kita bisa hubungkan input dari untuk pin 1, pin 3, kemudian output yang Z. Nah, ini tadi lupa memberikan ground di baterai dengan jumlah 15 volt. Kemudian kita bisa mengubah nilai dari resistornya sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Untuk R1, R2, R5, R6 itu 100
masukkan nama tersebut. Kemudian kita bisa include-kan di sini. Kemudian setelah semua rangkaiannya ini terhubung, kita bisa running untuk melihat hasilnya dengan waktu 100 milisecond. Kita bisa melihat output dari yang X seperti ini hasilnya. Kemudian di negatif X, ini di bagian Y, output dari Y, dan ini output dari Z yang berwarna merah. Kemudian memisahkannya supaya terlihat beda. Kemudian untuk mengetahui diagram fasa, kita bisa mengubah time-nya menjadi VXY, dan seperti ini hasilnya. Ini hasil diagram fasanya. Kemudian ini juga bisa kita ubah-ubah. Sekarang XZ, ini terhadap Y, kita bisa memvariasikannya dengan